Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita, Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pagi ini bersama dengan Ustadz Subki kita akan membahas tema tentang agar masalah menjadi berkah. Dari Masjid Jami Nurul Huda Kebagusan Pasar Minggu ada dua majelis taklim yang hadir di pagi hari ini. Yang pertama adalah majelis taklim Nurul Huda Kebagusan. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu, kabarnya Bu? Alhamdulillah, semuanya kelihatan cantik-cantik banget. Warna jilbabnya juga adem. Kayak di halte gitu, adem aja. Sehat terus ya Bu ya? Iya. Tapi kok ada yang belang sih, ada yang krem? Perasaan sama ya Itu gitu kapten, itu kapten tim. Iya. Pas di grup WA perasaan sama, pas nyampe lah kok kita beda gitu ya. Oke. Ada yang coklat tua, ada Iya. yang coklat muda. Apa ada yang abu-abu, Cing? Mana? Oh iya di belakang, gak apa-apa. Wah ngumpet tuh yang abu-abu ya. Yang berikutnya adalah Majelis Salim An-Nuriyah Cilandak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu ya, Cilandak Ibu. Dekat Cibis ya Bu ya. Raos. Ya. Deket mie Raos kan? Ya. Dekat dari situ enak itu. Oke, kebetulan bintang tamu kita nggak datang Bu tadinya. Mau ada bintang Udah. tamu. Nih, Oh ada. mohon maaf udah nih. Iya. Ini orang bukan guci orang kaya. Iya. Oh ada. Guci orang kaya yang di pojok aja tuh Iya. gede banget. Ini ada tamu istimewa kita namanya Melon Tembok. Iya. Assalamualaikum ibu-ibu. Ini karena pas banget temanya Ustaz. Bagaimana masalah jadi berkah. Kebetulan emang dia banyak masalah dia Ustaz. Jadi gimana sebenarnya sebelum Melon bertanya mungkin Ustaz kasih sedikit lah sejam 2 jam lah tausiah ya. Kebanyakan udah. Kebanyakan. Jadi biar bintang tamunya nggak ngomong. Nggak gitu ngomong ya. Saya ngeri kalau dia ngomong ya. Ya, Baik, ya. bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, barakallah yang dimuliakan Allah, juga yang ada di Masjid Nurul Jannah ya. Huda. Oh Nurul Udah. Huda. Udah. Saya cuma mau ngetes Iya aja. saya Oh, tahu. iya. Makanya saya langsung koreksi. Iya. Iya, saya paham. Nurul Huda, terus ada Uda juga, Iya. terus ada Cing Melon ya. Iya Ustadz. Alhamdulillah jadi bintang tamu juga hari ini. Betul ya. Bagaimana agar masalah menjadi berkah? Yang pertama kita tahu bahwa masalah dalam hidup itu adalah satu kepastian. Ya karena sering banget kalau ibu-ibu apalagi kalau mau tidur udah baca Al-Mulk ya. Udah jadi langganan supaya kita nanti juga waktu dikubur dapat keselamatan ya terhindar dari azab kubur. Juga di situ kita bisa ngambil ibro yang banyak. Bahwa tahu jangankan kita Bu, Nabi aja diuji. Malah Nabi ada yang lebih berat ujiannya. Ya. Dan lebih besar lagi daripada itu. Sahabat Nabi Bilal tuh ya dicambuk. Di waktu zahira, waktu zuhur bajunya dilepas. Ditidurin di atas batu. Bayangin nih musim haji tahun ini nih sama tahun-tahun sebelumnya. Hampir 50 derajat. Bayangin aja, itu telur aja kalau kita taruh di batu itu kemungkinannya bisa matang. Ya. Nah, itu memang merupakan kepastian dalam hidup. Lalu gimana supaya kesulitan ini bisa berubah menjadi berkah dan baik? Kayak ibu nih mau masak nasi, ya airnya kebanyakan tiba-tiba jadi bubur. Wah, nasi sudah menjadi bubur. Kan ibu tinggal taruhin kacang, taruhin ayam suwir, taruhin kerupuk ya kan. Sama sambal jadi bubur gitu kan. Iya. Cakwe juga Ustadz. Cakwe ya kan. Nah bagaimana kita merubah sesuatu yang menurut orang problem. Tapi menjadi sesuatu yang menjadi berkah. Yang pertama. Oh Ya. masih hidup?
Masih hidup nanya. Yang pertama, bagaimana sudut pandang kita harus dibenerin bahwasanya memang hidup ini adalah ujian. Al-Baqarah 216 ya. Diawali dengan perintah berat ya. Kemudian wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu itu kalian benci, kalian gak suka. Mana ada sih ada musibah orang senang? Ya. Ada nggak musibah orang girang gitu? Alhamdulillah kecelakaan juga akhirnya kan nggak ada. Iya kan? Nah, yakini tadi Al-Baqarah 216 itu bahwa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap itu adalah merupakan satu kebaikan padahal itu keburukan. Orang diponis sakit. Habis itu dia hidup jadi lebih baik, makannya dijaga, istirahatnya cukup, ya kan? Ya. Terus jadi rajin ibadah. Bagus nggak kalau begitu? Bagus. Yang tadinya dia dengar ajan aja, ya begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya dia jawab ajan, dia bahas yang ajan. Nah itu aki-aki masih ajan aja. Tapi kalau Iya. aki-aki gak bagus kayak gitu tadi. Ajannya mah cakep banget. Ya gitu tergantung aki-akinya juga. tadi. Oh Ya, tergantung aki-akinya juga ya. kalau baru dicas tuh aki, ya kan? Gacor dong. Kenceng juga gitu kan. Jadi itu yang pertama. Belajar dari kupu-kupu. Sebelum jadi kupu-kupu kan ulat. Saya buka di internet ya. Ada yang mulai dari beberapa hari sampai 21 hari. Ya dia puasa tiba-tiba kan keluar kaki. Kaki kupu-kupu. Nah dia harus menyiapkan kaki untuk melompat. Dan untuk berpindah kepada satu kehidupan yang lebih baik. Kira-kira seperti itulah. Ya, dalam kehidupan ini insya Allah kita juga bersiap. Dan kita tahu masalah itu ngampunin dosa kalau kita sabar, diangkat derajat. Maka ya kita terus berusaha punya husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Oke, baik. Melon mau nanya? Kalau mau nanya saya persilakan ibu-ibu dulu deh. Pengen. Oh, pengen. Ya karena pengen ya ibu-ibu Ibu-ibu, dulu. oke deh, saya Buat ngalah kalah dong ibu-ibu. sama ibu-ibu ya. Iya. Oke, ibu-ibu ada yang mau nanya dari kebagusan silakan. Ya. Mau nanya ke Melon juga boleh, dia akan jawab. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Munisa dari Masjid Talim Nurul Huda Kebagusan Pasarminggu. Saya mau bertanya, Pak Ustadz, bila ada seseorang menyimpan hartanya nih sembunyi-sembunyi agar tidak terhindar dari pajak, apakah hartanya itu membawa keberkahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini memang kalau kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diperintahkan wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, jadi ya kalau ayat ini ya kita juga taat Allah, taat Rasul, juga taat pemerintah. Artinya sudah dikeluarkan keputusannya bahwa misalnya sekian persen kita harus keluarin ya. Ini udah juga kan gitu ya. Dapat dari TV, dari apa, semuanya kan dilaporin ya. Pajaknya ya. Pajaknya kemudian dibayarkan. Nah, kita juga berharap gitu ya, berharap supaya antara kita dengan pemerintah terjadi sinergi yang baik. Kita bayar pajak, mudah-mudahan juga ya jalan jadi bagus, ini jadi ini. Kadang memang juga ada di masyarakat kita merasa dia bayarnya cukup, kenapa jalanannya makin lama makin kurang gitu kan. Kurang semennya gitu kan, kurang batunya gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu, tapi itu nggak bisa jangan buat kita untuk menolak. Karena kita sudah tahu bahwa hidup di satu negara ya ada rule-nya, ada aturannya, ada yang kita harus taatin. Kalau misalnya Pak Melon nggak mau bayar pajak karena dia nggak punya motor misalnya kan, wah saya nggak mau bayar ini, saya nggak pakai jalanan misalnya kan, Ya. dia jalan juga jingke bu sebelah doang, jadi dia minta bayarannya diskon gitu kan. Beli sepatu nyala gak pernah dibeliin bu, gak pernah nyala. Gitu. Jalanin jingke saya. Nah, ya memang idealnya adalah seperti itu dan kita juga berharap pemerintah juga
ya dengan itu kan pasti digunakan untuk membangun ya, untuk kebaikan dan maslahat rakyat itu juga gitu kan. Begitu Ibu, sudah jelas Bu? Tolong diulangi kalau jelas ya. Melon, silakan kalau mau bertanya. Oke Ustadz. Tapi setelah jeda ya. Iya. Ya. Kita akan kembali lagi tetap di Barakallah, hidup semakin berkah. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Masih dari Masjid Nurul Huda, Kebagusan Pasar Minggu. Kita masih membahas agar masalah menjadi berkah bersama dengan Ustaz Subki. Dan sepertinya Melon juga sudah ada yang mau ditanyakan. Silakan Lon. Betul, udah terima kasih. Ustadz ini saya mau nanya nih, teman saya nih ada masalah. Dia masalah rumah tangga, akhirnya nggak bisa selesai juga, masalahnya akhirnya bercerai. Nah udah cukup lama, dia mau nyari pasangan lagi, trauma Ustadz. Takut keulang lagi kejadian sebelumnya. Nah itu gimana cara ngilangin trauma itu Ustadz, supaya masalah itu menjadi berkah? Iya, memang trauma itu pasti ada ya Bu ya. Iya. Ibu lagi ngegoreng nih, ya ngegoreng telur, girang nih ngelihat melembungnya gede gitu kan. Wih, bagus gitu, telurnya jadi gede. Telur satu jadi kayak 4 gitu ya Bu ya. Telur tawar kali itu Ustaz. Keras dong telur tawar. Gak taunya, Telur satu jadi 4. gak taunya tuh pelembungannya yang ngegelembung dari telur meledak. Kena minyak. Iya. Ya. Muka. Itu kan gak terlalu ini ya. Itu aja kadang-kadang tuh besoknya itu ibu kalau ngegoreng telur tuh agak-agak waspada gitu kan. Pakai jaket, pakai helm. Iya kan. Mau ngapain, Jadi- mau touring. Ngelemparin telurnya juga dari jauh gitu kan. Nah, jadi yang namanya trauma sebenarnya ada. Ya terus gimana? Ya pertama ya kalau hubungannya dengan ngegoreng telur, ya kita harus misalnya ngawali dengan bismillah. Ya itu kan juga doa ya bismillah. Kemudian 2 lebih hati-hati. Ya ketiga kita mau nikah lagi dengan yang baru setelah yang sebelumnya divorce gitu ya. Itu juga nggak akan kosong dari masalah. Pasti ada masalah lagi. Tapi masalah memang harus dihadapi. Ya nah begitu juga. Kalau dia mau nikah, dia bismillah, dia mau jalanin sunnah. Karena kan ya dengan berkeluarga itu juga merupakan sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Bismillah. Ya kalau nanti ada cobaan lagi, oh nanti saya dapat istri misalnya kalau dia tuh laki-laki yang kayak dulu lagi gitu. Atau kalau dia perempuan mau nyari suami, ntar kayak dulu lagi. Trauma, ya dia bismillah niat untuk ibadah. Karena nikah juga adalah merupakan ibadah. Ya kalau dengan dia punya pasangan hidup menghadapi masalah kan jadi lebih mudah gitu insya Allah. Dan memang kadang nggak segampang itu juga ya, mungkin butuh waktu. Tapi kalau dia sudah siap, bismillah. Kata Qur'annya, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah berazam, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah di rumah tangga yang baru. Iya. Jadi bisa ngelihat kalau mau nikah ngelihat latar belakangnya udah ya. Maksudnya? Kira-kira latarnya berapa meter, belakangnya berapa meter. Ya mau menjadi anak juragan ya. Insya Allah aman tuh Bu, Aman, nyari mantu yang begitu. begitu latar belakangnya. Kira-kira ini latarnya bisa gak nih buat 10 pintu. Nah gitu. Ya orang pasok Bu emang begini ya ada kecil. Baik siapa lagi? Ya. Dan walaupun latar sama belakangnya lebar belum tentu nggak ada masalah juga. gitu. Iya, tapi yang paling penting kalau dia punya pemahaman agama yang baik. Walaupun latarnya dikit, belakangnya panjang misalnya. Iya itu sama. Sama, ya. Sama tinggal geser aja itu. Gede-gede juga. Geser dikit latarnya juga jadi panjang. Oke baik siapa yang mau nanya lagi Bu? Boleh dari Anuriah Cilandak silakan. Cilandak. Ini kayaknya nggak ada masalah nih Ibu. Bahagia Makanya mau mukanya. nanya. Tapi mau nanya dia. Mau nanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Masnah dari pengajian Majelis Taklim Anuriah Cilandak Timur,
Kecamatan Pasar Minggu. Apakah ibu anak kedua? Ibu anak kedua? Anak kedua ya? Apakah anak ketiganya Wasulasa? Bukan. Masnah. Masna Wasulasa. Silakan Bu Masnah ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz temanya. Ada seorang tukang nyolong lah ya, maling. Maling. Terus dia dari uang nyolongnya itu untuk membantu orang lain. Oke, Robin Hood. Robin Hood. Oke. Ya, itu apakah yang disalurkan itu bisa menjadi barokah? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau dulu para pejuang negeri ini misalnya ke rumah Belanda diambil emas segala macam karena sesungguhnya mereka merampas harta kekayaan negeri. Dulu juga kalau kita mau lihat latar belakang perang Badar itu awalnya nggak niat mau perang. Tapi mau jegat kafilah dagang dari Mekah yang baru pulang dari Syam. Ya. Baru pulang dari Syam kita jegat, kita ambil karena dulu mereka mengambil harta kaum muslimin di Mekah. Jadi untuk mengembalikan harta yang memang dulu dicuri. Nah ini kalau misalnya hartanya memang harta orang itu, dia mengambil-ngambilin aja terus buat bagi orang gitu ya. Ini ya Allah tuh kan maha baik, ya hanya menerima dari yang baik. Ya kalau pada zamannya dulu kayak gitu untuk mengembalikan. Ya misalnya dia tahu itu dari miliknya rakyat Indonesia waktu itu. Ya, maka kemudian diambil dan dikembalikan lagi. Ya jangan sampai diambil, dipakai sama dia 50%, 25%-nya dibagiin. Itu juga gak bisa karena kita sebagai seorang yang beriman tahu bahwa kita gak akan bergerak nanti. Ada banyak riwayat ya yang menyebutkan la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Yang pertama kan, yang kedua sama hubungannya tentang umur. Ya, an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Tapi duanya lagi adalah an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana dia dapatkan harta itu dan kemana dia nafkahkan. Kan ada orang kerjanya halal, hartanya halal, dipakai ke yang halal. Ini yang ideal. Kerja, meres keringat, ya, kemudian punya hasil, ibu nabung buat sedekah, ibu nabung buat umroh, itu bagus, halal ke halal. Ada orang nyarinya halal, tapi dinafkahkan ke jalan yang maksiat. Begitu dapat duit, dia ikut main judi online misalnya kan. Nah ini kan hartanya halal, dinafkahkan ke yang enggak halal gitu ya kan. Atau memang ada orang hartanya haram nih. Dinafkahkannya ke jalan baik, habis nyolong dibagiin sedekah, beli karpet masjid. Sesungguhnya Allah maha baik dan hanya menerima yang baik juga. Enggak akan diterima dari yang kotor. Ya, apalagi ada orang yang nyarinya dari jalan yang haram, ya pasti dinafkahkannya di haram juga. Ya ini udah pas deh nih. Ya haram ke haram gitu kan. Pas jatohnya gitu kan, Kelak, pas hancurnya gitu. Tapi yang ideal adalah nyarinya yang baik dan kemudian dinafkahkan ke jalan yang baik juga. Oke, baik. Siapa lagi yang mau nanya Bu? Tapi waktunya udah habis. Wah, udah. Tinggal kesimpulan singkat saja Ustadz, silakan. Ya baik, bahwa kesulitan dalam hidup itu adalah merupakan satu keniscayaan. Dan kita juga harus tahu bahwa Allah menggandeng kemudahan itu berbarengan dengan kesulitan. Inna ma'al usri yusron. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sampai diulang 2 kali. Ma'a artinya bersamaan. Bukan inna ba'dal usri yusron. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi berbarengan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Untuk memberikan semangat optimisme bahwa jalan keluar itu akan begitu dekat buat orang-orang yang selalu percaya bahwasanya ini masalah ini bisa kita atasi, bisa kita lewati dengan kesabaran. Iya, baik, terima kasih Ustaz Subki, Melon juga terima kasih sudah hadir. Sama-sama udah. Ibu-ibu juga terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu, nanti pulang ke rumah semua selamat sampai rumahnya masing-masing. Buat Anda pemirsa yang ingin bertanya dan curhat, silakan kirim pertanyaan Anda di kolom komentar Instagram kami di Barakallahu SCTV_, atau yang ingin mendaftarkan jamaahnya untuk hadir seperti ibu-ibu di sini, silakan daftarkan melalui DM Instagramnya, formatnya nama Majelis Salim dan 2 nomor telepon yang bisa dihubungi. Insya Allah besok kita ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Barakallahu
hidup semakin berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.